Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan untuk bea materai dan juga BPHTB ya. Kita akan bahas dulu terkait dengan bea materai. Pasti teman-teman sudah banyak yang, nggak banyak sih, pasti ya, semua sudah pernah lihat materai. Nah, bea materai ini tuh dia merupakan pajak atas dokumen. Jadi bukan berarti teman-teman itu saat ingin mendatangani dokumen, lalu teman-teman, wah saya terutang pajak di atas dokumen ini. Saya harus bayar pajak dan sebagainya. Bukan, tapi di sini teman-teman harus menempelkan atau menyematkan materai. Ya, baik itu materai tempel atau elektronik ya. Kenapa? Karena di sini bea materai itu kan pajak atas dokumen yang memang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jadi dia pajak atas dokumen. Tapi nggak semua dokumen ya, dia harus ditempel materai. Tidak semua. Untuk daftar istilah, jadi dokumen itu yang seperti apa? Jadi dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dia dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Lalu materai di sini merupakan label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memang dia ini memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Kalau tanda tangan di sini merupakan tanda sebagai lambang nama, ya sebagai nana lazimnya digunakan, termasuk paraf, teraan, atau cap tanda tangan, atau cap paraf, ya. Eh Teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada pemateraian kemudian adalah pemateraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Dasar hukumnya di Undang-Undang Bea Materai yang terbaru ada di nomor 10 tahun 2020 dan juga ada PMK yang memang di situ ada mengatur terkait dengan materai. Nah, bea materai ini sebenarnya objeknya itu apa aja, dokumen seperti apa yang dia ini harus kita senamatkan materai di dalamnya, ya. Jadi bea materai ini kan dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan juga. Nah, dokumen yang sifatnya perdata ini itu seperti apa aja? Kayak surat perjanjian, keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Akta notaris beserta krus, salinan, dan juga kutipannya. Lalu akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Lalu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan kursi risalah lelang. Lalu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Yang dia ini menyebutkan penerimaan uangnya, lalu berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian udah lunas atau masih diperhitungkan. Lalu dokumen lain yang ditetapkan oleh PP. Nah, yang bukan objek, jadi teman-teman nggak perlu menempelkan materai pada dokumen apa? Dokumen yang memang dia terkait dengan lalu lintas orang dan juga barang. Seperti surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tunggangan pengirim, lalu surat lainnya yang memang dipersamakan. Ijazah dalam bentuk apapun ya. Lalu tanda terima gaji dan sebagainya, tanda bukti penerimaan pajak itu juga nggak ada. Lalu kwitansi untuk semua jenis pajak juga nggak perlu ditempel materai. Lalu tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Lalu dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau simpan surat berharga, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, lalu dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, saat terutangnya ini kapan? Jadi saat terutang, jika saat dokumen itu ditandatangan, itu untuk dokumen apa? Untuk dokumen surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah. Kalau terutangnya saat dokumen selesai dibuat, itu untuk surat berharga, dokumen transaksi surat berharga juga. Kalau saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, itu surat keterangan, penyataan, atau surat lain yang sejenis, beserta juga rangkapnya. Lalu dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang. Kalau untuk pengadilan, itu ya dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kalau untuk saat dokumen ini digunakan di Indonesia, itu untuk dokumen yang memang dibuatnya di luar negeri, tapi digunakannya di Indonesia. Untuk tarif bea materai per 1 Januari 2021 merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di sini tarifnya itu adalah 10.000, jadi tunggal. Mungkin di sini ada yang ini ya, ingat dulu itu materai ada yang 3.000 sama 6.000. Ya, lalu dia hilangkan atau aturan 3.000 6.000 udah dihilangkan diganti dengan 10.000. Nah, jenis materai itu ada materai tempel yang sering mungkin teman-teman lihat ya, materai tempel, ada elektronik, sama ada materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. Nah, materai tempel, jadi materai itu dia ada kode uniknya ya atau 17 digit nomor seri. Nah, ini yang menjadi acuan ya buat kita kalau mau lihat dokumen. Apalagi kadang kita itu kan misalkan ada dokumen kayak invoice, biasanya saya ya, invoice. Invoice waktu di-scan nomor serinya sekian. Tapi pas dikasih beda nomor seri, wah ini berarti beda dokumen nih. Nah, harus di make sure. Ya, kenapa kok bisa beda? Apakah yang di-scan itu hilang terus bikin lagi atau gimana? Ya. Jadi teman-teman juga saat misalkan bikin bukti transaksi pas pemeriksaan atau gimana juga harus memperhatikan ya. Memperhatikan apa? Pernah ada kejadian. Jadi tahun sebelum materai 10.000 berlaku, ya. Itu kan ibaratnya kan kita kalau pemeriksaan ini kan tahun ini itu meriksa tahun-tahun yang lalu, ya, tahun 2020, 2021. Nah, jadi tahun yang diperiksa itu tahun belum berlakunya materai 10.000. Tapi ada bukti transaksi yang pakai materai 10.000 di tanggal yang harusnya belum terbit itu materainya. Ya, si pemeriksa sadar dong. Loh, kok kok kalian apa namanya sangat visioner ya, kok ada materai 10.000 gitu kayak tahun ini deh. Akhirnya ketahuan lah bahwa bukti transaksi itu palsu ya, bikinan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai gegabah bikin bukti transaksi palsu nggak memperhatikan materai ya. Nah, itu bahaya. Jadi di sini kita juga harus ini ya, apalagi dokumen-dokumen yang memang udah berlaku materai 10.000 harus diperhatikan juga. Jadi materai itu juga ada yang palsu ya. Saya pernah soalnya kena. Jadi waktu itu beli murah banget ya. Beli murah. Katanya sih apa namanya punya banyak gitu kan. Di online belinya. Punya banyak jadi mau dijual 10.000 ya 10.000. Saya biasanya beli langsungnya itu di ini di kantor pos. Kalau di kantor pos itu kita beli 10.000 ya 10.000 kan. Akhirnya was daripada ini ke kantor pos jauh belilah saya. Beli banyak waktu itu buat ini kan buat stok kantor. Lah kok loh, saya saya terawang-terawang, tak apa namanya raba-raba ya kan. Terus saya cocokin sama materai yang ada loh. Kok ini kok beda terus nggak ada. Intinya apa ya kayak kelihatan palsu banget lah. Nah, dari situ saya kemikir, wah materai ini ya ternyata ada palsunya. Keren sekali ya masyarakat ini. Apa kreatif kreatif banget. Nah, jadi hati-hati juga ya. Jadi kalau saya sih menyarankan beli ya di kantor pos. Di toko-toko ya bisa sih, cuman harus dicek ulang ya. Karena takutnya, soalnya saya kan juga sering untuk materai ini untuk dokumen kalau saya bawa ke pengadilan kan. Jadi kalau palsu itu ya, untungnya tahu duluan. Andai tahunya pas di pengadilan, wah bahaya. Takut-takut nanti saya dikira yang bikin, yang bikin materai palsu. Nah itu jadi dicek dulu.
Soalnya kalau di pengadilan agak ini ya, agak ketat. Nah, lalu pihak yang terutang, jadi secara aturan itu diatur ya, pihak-pihak yang terutang ini siapa aja, atau pihak yang harus yang beli materi ini siapa. Cuman kadang di lapangan itu beda penerapan ya. Kadang ya kita yang bawa, malah kadang harusnya mereka yang terutang tapi kita yang disuruh bawa. Nah, itu kejadian di luar kendali ya. Cuma kadang orang mikir halah murah aja gitu kan ya. Nah, pihak yang terutang di sini untuk dokumen yang dibuat sepihak, maka pihak penerima dokumen yang harus beli materainya. Lalu dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih itu untuk masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Lalu dokumen berupa surat berharga untuk dari pihak yang menerbitkan surat berharga. Lalu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan itu pihak yang mengajukan dokumen. Lalu dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, maka yang beli adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Nah, lalu di materai itu kita mengenal pemateraian kemudian. Ini biasanya memang terjadi saat kita ini mengajukan alat bukti di pengadilan ya atau dokumen pengadilan yang membutuhkan materai. Nah, kenapa? Karena biasanya biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Ya, maka akan dilakukan pemateraian kemudian. Nah, maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, jadi misalkan teman-teman mengajukan 10 dokumen, harusnya 10 dokumen ini terutang materai atau harus ditempelin materai. Tapi ternyata yang ditempel cuma 5 dokumen. Maka yang 5 dokumen lagi ini kena pemateraian kemudian. Jadi pihak yang wajib bayar biaya materai itu nanti bayarnya melalui pemateraian kemudian yang merupakan pihak terutang nanti ya yang mengajukan. Nah, jadi untuk biaya materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi maka ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Jadi kalau harusnya kita hanya kurang 5 materai, berarti 10.000, 5 kok 10.000, 50.000 ya, maka ditambah sanksi 100%. Jadi nanti bayarnya jadi 100.000. 50.000 materainya, 50.000-nya sanksi. Tuh. Cuma saya pernah sih mengajukan terus ada yang nggak ke materai. Nggak sampai kena pemateraian karena oh iya benar-benar saya bawa. Itu saya tempel gitu. Ya, seperti itu. Nah, lalu ini untuk masa transisi, ya, untuk masa transisi, ini yang waktu berlakunya si aturan Undang-Undang Nomor 10 2020, itu kan ibaratnya saat kita berganti kebijakan, ya. Apalagi kayak kebijakan barang ya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, materi 3.000 dan 6.000, maka masa transisi ini penting sekali. Kenapa? Karena materi 10.000 yang baru itu tidak mungkin cepat menyebar, apalagi untuk ke pelosok-pelosok, ya. Makanya di sini ada masa transisi yang cukup panjang, sampai 1 tahun ya, di situ. Nah, sementara pas masa transisi itu kita dulu masih boleh menggunakan materi 6.000 dan 3.000-nya. Ya, bisa pakai 6.000 plus 3.000, bisa 3 kali 3.000, bisa 2 kali 6.000, tergantung stoknya, ya. Soalnya, ya itu. Cuman pas masa transisi ini juga saat udah di daerah teman-teman ada materi 10.000 kemarin itu ya sudah bisa pakai. Nah, oke, itu untuk bea materai ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke BPHTB. Jadi bea materai itu bukan kita punya utang pajak ya, tapi adalah kewajiban bagi kita untuk menempelkan materai pada dokumen-dokumen yang memang objek bea materai gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin perjanjian, tapi ternyata kita nggak nempelin materai. Nah, selagi perjanjian itu nggak masuk ke pengadilan, itu nggak masalah sih ya. Tapi saat perjanjian itu masuk ke pengadilan, lalu teman-teman tidak menempelkan materai, nah itu nanti yang akan menimbulkan apa pemateraian kemudian. Jadi yang seharusnya terutang tapi tidak ditempel materai. Tuh. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke BPHTB ya. Nah, BPHTB ini salah satu pajak daerah ya. Salah satu pajak daerah yang bareng didesentralisasi atau dibuang ke daerah, ya dibuang, jangan dibuang ya. Dialihkan bareng sama PBBP 2 kemarin.
Jadi definisi dari BPHTB di sini adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objeknya apa? Objeknya ya perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan tanah atau bangunannya itu sendiri. Dalam artian, mungkin teman-teman ada yang bingung, wah ini apalagi nih BPHTB? Apalagi nih kemarin bedanya sama PBB? Nah, kalau BPHTB ini terutang saat ada peristiwa hukum berupa perolehan hak. Kalau PBB itu terutang ya karena tanah atau bangunannya itu. Ya, jadi bedanya di situ. Nah, si BPHTB ini juga masuk ke pajak daerah. Jadi tarifnya sama sih, cuma nanti terkait aturan biasanya tiap daerah berbeda. Nah, lalu di sini terkait dengan hak ya. Hak itu ada hak milik, hak guna, usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuan rumah susun, hak pengolahan. Lalu objek yang tidak dikenakan itu wakaf, diplomatik, penggunaan oleh negara, kepentingan ibadah, untuk subjeknya bisa orang, pribadi atau badan yang memang memperoleh hak. DPP-nya ada nilai pasar. Jika nilai pasar lebih kecil dari NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP. Nah, ini keterangan singkat ya, ringkasannya. Nah, untuk jabarannya, objek BPHTB ya, itu kan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi di sini ada perolehan hak sama pemberian hak baru. Perolehan hak biasanya terjadi karena apa aja? Ada aktivitas jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak, putusan hakim, hadiah, memasukkan dalam perseroan, penggabungan atau pelupuran usaha. Ya, jadi macam-macam intinya perolehan hak ya. Lalu pemberian hak baru biasanya terkait dengan kelanjutan pelepasan hak. Nah, kelanjutan pelepasan hak itu adalah pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Kalau di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Nah, lalu yang bukan objek pajak, ya jadi adalah objek pajak yang diperoleh oleh perwakilan diplomatik atau konsulat ya dengan asas timbal balik, artinya saat warga negara Indonesia berada di negara lain sebagai perwakilan diplomatik atau konsulat, mereka juga diberlakukan sama. Lalu negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh menteri ya dengan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. Lalu orang pribadi atau badan yang karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. Lalu orang pribadi atau badan karena wakaf, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi subjeknya itu bisa orang pribadi atau badan, ya. Jadi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, ya haknya ini bisa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, hak pengolahan. Nah, untuk tarifnya dia 5%, ya. Nilai perolehan objek pajak, ya itu nanti dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Baru nanti kita akan tahu nilai perolehan objek pajak yang kena pajak. Nah, itu nanti yang akan menjadi DPP dari PBB terutangnya. Jadi dikalikan dengan tarif PBB terutang, itu berapa? 5% dikali dengan NPOPTK, NPOPKP. Nah, ini PBB sama BPTB itu singkatannya panjang-panjang ya. Nah, ini terkait dengan skema perhitungannya. Nah, biasanya NPOPTKP itu ditetapkan 60 juta untuk maksimal, tapi nanti tergantung daerah ya. Nah, untuk waris atau hibah itu juga maksimal 300 juta. Ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota, kecuali DKI ditetapkan oleh provinsi. Nah, untuk waris atau hibah wasiat, tarif BPHTB-nya itu ada pengurangan 50%. Jadi kalau tarifnya 5% berarti 2,5%. Jadi coba teman-teman intip yang kemarin Perda yang teman-teman cari, apakah ada BPHTB di daerah teman-teman itu tarifnya sama nggak 5%? Terus NPOP TKP-nya berapa? 60 juta kah? Ya, untuk yang umum kalau waris berapa? Nah, biasanya beda-beda ya. Nah, lalu terkait dengan DPP atau dasar pengenaan, itu kan macam-macam ya. Aktivitas dari
perolehan hak itu kan macam-macam, ada dari jual beli dan sebagainya. Nah, di sini cara menentukan NPOP-nya ini berapa ya? Kalau dari jual beli itu teman-teman bisa lihat dari harga transaksi. Kalau harga pasar itu biasanya untuk transaksi tukar menukar, hibah ya, hibah wasiat, waris dan sebagainya. Harga transaksi juga bisa dipakai kalau kita lelang ya. Nah, nanti ya jika NPOP-nya itu tidak diketahui, nggak tahu ini berapa NPOP-nya ya, atau NPOP-nya ini ternyata lebih kecil daripada NJOP PBB-nya, maka kita harus pakai dasar pengenaannya ini menggunakan NJOP PBB. Tadi saya kasih contohnya dokumen dokumen BPHTB ya. BPHTB ini apa namanya banyak yang sudah online sih. Saya kan seringnya itu bantu yang di Surabaya kan. Itu mereka udah online, udah pakai elektronik. Bentar, saya bukakan deh ya. Siapa ya kemarin yang jual tanah? Tunggu, tunggu. Oh, ini. Ya, contohnya kalau Surabaya itu tuh udah pakai elektronik ya, jadi sudah ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kan ini ceritanya dia itu menjual, menjual asetnya ini itu seharga 140 juta. Tapi karena si NGO PPBB-nya ini 281 juta, maka di sini indikasinya adalah NPOP atau nilai transaksi atau harga transaksinya lebih kecil daripada NJOP PBB. Sehingga yang dipakai sebagai dasar atau nilai perolehan objek pajak untuk perhitungan BPHTB adalah senilai, kok keblok, senilai NJOP PBB. Nah, begini, dalam prakteknya seperti ini ya. Itulah kenapa ya nggak mau rugi lah ya. Kalau kita diperbolehkan NPOP di bawah NJOP, ya nanti orang-orang akan ngaku-ngaku, wah saya kemarin jualnya rugi kok, gitu ya. Makanya di situ diterapkan bahwa jika NPOP lebih kecil daripada NJOP, maka kita pakainya NJOP. Itu berlaku untuk semua ya. Saya kemarin di mana? Klien saya di Jakarta, terus di daerah Sumatera itu juga sama kok. Dia ini apa namanya pakai NJOP kalau di bawah itu. Saat terutangnya ya saat dibuat atau ditandatangani akte ya dalam hal jual beli. Kalau pendaftaran peralihan hak itu pas waris itu saat terutangnya ya saat pendaftaran. Jadi pas teman-teman mendaftarkan warisan itu nanti akan ditagih uang BPHTB-nya ya. Lalu saat penunjukan pemenang lelang, lalu sejak putusan pengadilan, didatanginya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Dalam prakteknya, itu kita tidak boleh atau tidak akan dapat akte jual beli atau akta waris dan sebagainya sebelum kita bayar semua pajak. Ya, kalau di Surabaya, Jakarta, itu lumayan ketat sekali ya di kota-kota besar. Jadi saat biasanya saya ya rutenya, saya kan tiap bulan itu hampir tiap bulan ya. Klien itu ada yang jual aset gitu kan. Jadi rutenya itu kita menyelesaikan di notaris. Notaris menerbitkan billing bantu untuk BPHTB ya. Lalu bantu untuk ngitung PPh-nya. Nah, nanti tugas kita sebagai pajak adalah minta apa validasi atas pembayaran PPh itu. Ya, jadi udah lumayan ketat. Nah, sebelum validasi itu ini ya apa namanya terekam di pajak dan kita dapat surat keterangannya, itu nanti nggak bisa. Jadi sistemnya si apa itu yang pertanahan itu dari pertanahan lupa aku namanya. Nah, itulah pokoknya. Intinya mendaftarkan jual belinya ini ke pertanahan ya. Itu nanti kalau belum validasi, mereka akan menolak. Nah, itu kejar-kejar lagi. Saya pernah zamannya Cortex itu. Zamannya Cortex awal-awal, kan dulu kan pakai DJP online kan sebelumnya. Kan di Cortex ini belum bisa.
DJP online udah nggak bisa, ya kan? Akhirnya mau nggak mau kita ke kantor pajak, tapi di kantor pajak tetap dimasukin ke Cortex. Karena Cortexnya belum stabil, jadi itu kayak masih gantung kan. Nah biasanya itu nggak pakai gantung, jadi sehari paling nggak sampai 30 menit lah. Pokoknya kita selesai input dan sebagainya itu udah terbit langsung surat keterangan dan di sistemnya pertanahan itu sudah langsung ngeling. Nah waktu itu nyantol ternyata. Mana apa berapa 2 minggu kayak nggak salah. Akhirnya ya datang ke kantor pajak untuk diminta untuk nggak dicantolin ya apa namanya untuk dilancarkan. Akhirnya itu benerin gara-gara sistem Cortex. Nah kalau nggak validasinya nggak tervalidasi itu nanti akan menghambat proses dari jual belinya. Ya sekarang sudah mulai ketat. Bahkan klien saya juga ada kan dari Amerika kan dia udah pindah jual aset di Indonesia. Itu juga ribet banget waktu itu. Karena kan zaman Cortex awal tahun kemarin. Zaman Cortex juga kan. Mana apa KPP ngide nggak boleh diwakilkan pula ya. Lalu terus gimana? Apakah dia dari Amerika harus balik ke Indonesia hanya untuk jual tanah? Kan kayak nggak mungkin gitu loh. Biayanya juga mahal kan. Akhirnya dengan apa namanya? Dengan negosiasi yang sangat sengit baru bisa itu. Belum udah bisa kan ya, udah bisa bikin-bikin kayak Cortex dan sebagainya, ngurus-ngurus administrasinya. Cortexnya error. Jadi biasa jual beli itu selesai nggak sampai sebulan itu jadi molor berbulan-bulan. Perkara perkara pajak lah pokoknya. Tuh ya. Ini tadi sudah. Lalu terutangnya dia ya di kabupaten, kota atau provinsi. Jadi BPHTB itu masuknya ke pajak daerah. Bayarnya berarti nanti ya urusannya dengan Pemda ya, Dispenda. Dinas Pendapatan Daerah di situ. Jadi kalau untuk beberapa daerah kita enak online bisa ya, pokoknya punya usernya. Tapi kalau misalkan ada beberapa daerah juga yang masih belum bisa online, ya bahkan Cortex pun juga pengajuan-pengajuan ada juga daerah yang belum bisa menerima via Cortex ya. Jadi ya begitulah memang ya. Makanya tiap kita baik perusahaan atau pemerintah itu kadang dalam melakukan atau menjalankan digitalisasi itu juga harus memperhatikan SDM-nya apakah ini ya apakah siap untuk digitalisasi. Sebenarnya di situ juga poin ya. Makanya klien-klien saya juga kalau mau digitalisasi ke pembukuannya atau apa itu selalu lihat apakah SDM-ku ini mumpuni, apakah dia sanggup. Kalau nggak sanggup nanti sia-sia beli software mahal-mahal kayak gitu kan. Nah ini ya, jadi kalau dulu itu pakai SSB ya, tapi sekarang udah nggak. Kalau yang di Surabaya tahun berapa itu masih menggunakan SSB, jadi ada kayak belangkonya gitu yang kita isi. Nah nanti kita tinggal bayar di situ, ya langsung bayarnya. Nah lalu di BPHTB ini juga ada surat tagihannya. Jadi misalkan ada indikasi bahwa, oh ini ada pajak yang nggak dibayar, atau udah dibayar tapi kurang, ya maka terbitlah surat tagihan. Nanti di tagihan ini pastinya akan ada sanksi administrasi, bisa denda atau bunga. Sanksi administrasinya 2% ya, maksimal 24 bulan, terhitung sejak terutangnya pajak. Lalu kalau memang ada yang dirasa, wah ini kamu kemarin jual ngakunya sekian, padahal setelah ditelisik sama pajak, ini lebih nih nilainya. Maka akan ada indikasi kurang bayar. Maka terbit juga surat ketetapan BPHTB kurang bayar ya. Dan harus dilunasi. Nanti kalau nggak dilunasi juga tetap kayak pajak-pajak biasanya akan ada surat paksa. Ya bisa nanti sampai lelang. Lalu di BPHTB itu juga ada pengurangan-pengurangan ya. Kalau misalkan teman-teman memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Jadi kalau 50% ini biasanya untuk WP, jadi mengajukan ya. Untuk WP yang kondisinya itu dia memperoleh hak melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis. Lalu WPOP yang memperoleh hibah dari OP yang mempunyai hubungan keluarga sedara dalam garis lurus 1 derajat ke atas dan ke bawah. Lalu WP memperoleh hak baru selain hak pengelolaan. Atau juga karena sebab-sebab tertentu dia memperoleh hak atas tanah dari hasil ganti rugi yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP, lalu memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah sepanjang tidak bersifat rusleg.
Nah, kalau teman-teman ini ada juga dia melakukan penggabungan usaha, sudah disetujui oleh DJP, itu juga 50%. Selain itu juga jika memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi karena bencana alam, ya paling lama 3 bulan sejak pendatangan akte, lalu veteran PNS, TNI atau Polri, pensiunan PNS, purnawirawan TNI atau Polri, janda dan dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas itu juga 50%. 75% itu untuk yang kena dampak Krismon ya. Yang berdampak secara nasional 50% lagi itu untuk tanah atau bangunan yang memang digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah, rumah sakit swasta. Kepencet nih kayaknya. Tuh. Oh ya. Atau di sini ini tadi udah ya. Oh ya, ini juga udah. Nah, ini jadi untuk apa namanya pengurangan-pengurangan ya. Itu bisa, tapi harus mengajukan dulu. Nah, jadi selain kena BPHTB saat teman-teman jual beli, ya, itu dikenakan juga PPh. Ya, PPh atas pajak atas pengalihan tanah dan atau bangunan di PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kena dua apa namanya? Dua pajak. Nah, lalu tadi kan ada surat tagihan, terus teman-teman bisa juga mendapat surat ketetapan kurang bayar. Nah, di situ teman-teman juga bisa mengajukan keberatan. Kalau merasa bahwa lo enggak kok saya sudah jujur nih, harusnya saya jual memang 140 juta misalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman boleh mengajukan keberatan dengan melampirkan bukti-bukti yang valid ya untuk menunjang pendapat teman-teman. Ya, syaratnya itu sama dengan keberatan pada umumnya. Diajukannya paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan. Nah, yang harus diperhatikan adalah keberatan tidak memenuhi syarat itu nanti tidak dianggap keberatan atau pengiriman dengan cara langsung datang ke kantor pelayanan PBB atau melalui pos catat lalu pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan. Lalu Dirjen Pajak harus menerbitkan SK keberatan paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima. Banding itu juga boleh diajukan ya untuk BPHTB ini. Jadi kalau enggak merasa tidak puas dengan hasil keberatan, itu boleh lanjut ke banding. Nanti kalau dikabulkan sebagian atau seluruhnya, nanti teman-teman dapat imbalan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Untuk ini ringkasannya. Nah, lalu ada sanksi bagi pejabat. Makanya kenapa notaris kalau kita jual beli PPAT ya itu mereka akan sangat cerewet ya. Jadi mereka nggak akan tanda tangan apa-apa kalau kita belum menyelesaikan pajak. Saya tuh sering loh kena omel ya sama notaris. Apalagi kayak kemarin yang nggak valid itu. Gimana nih Mbak? Katanya sudah, loh, sudah terbit surat keterangannya, tapi nggak tahu di sistem kok belum. Diomelin ya. Ya namanya biasanya pas DJP kan surat keterangan terbit ya valid ya. Tapi pas Kortex awal itu terbit surat keterangan bahwa kita sudah validasi, tapi nggak valid. Ternyata error ya, ternyata nyantol. Nah itu diomelin. Kenapa ya? Karena mereka ada bebannya, mereka dapat sanksi kalau misalkan kita nyeleweng ya, gitu. Nah, sanksinya itu bisa juga misalkan PPAT atau notaris menandatangani akta pemindahan hak atau pejabat lelang menandatangani risalah lelang sebelum BPHTB-nya dilunasi oleh WP, sanksinya 7,5 juta untuk tiap pelanggaran. Kalau mereka tidak melaporkan bukti pembuatan akta atau risalah lelang paling lambat 10 bulan berikutnya dikenakan sanksi 250 untuk tiap laporan. Untuk yang sifatnya dia PNS, nanti ada aturannya tersendiri untuk sanksinya ya. Nah, contoh di sini, contohnya, Bank BRI memperoleh hak pengolahan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Malang dengan harga pasar tanah tersebut 12 juta per meter. Hitung BPHTB terutang jika NJO PTKP Malang 50 juta, NPOP-nya 180 M. Nah, jadi NJOP ini sifatnya mengurangi. NJOP PTKP ya. Ini sifatnya dia mengurangi.
Sehingga sebelum kita mengalihkan dengan tarif BPHTB, maka kita harus mengurangi NPOP-nya dengan yang tidak kena pajak. Dari 180 M dikurangi dengan 50 juta. Ya nggak ngefek sih, tapi ya lumayan kan ya. Tuh ya, jadi BPHTB yang harus dibayar adalah 8,9 M. Karena nilainya aja 180 M ya. Jadi intinya seperti itu terkait dengan perhitungan BPHTB. Nah, lalu misalkan terkait dengan warisan. Warisan kan ada fasilitas pengurangan 50% ya. Jadi di 1 Maret 2005 Tuan Chandra mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP 400 juta dan NPOP TKP-nya 200 juta. Ya, maka untuk menghitung BPHTB-nya, kita kalikan 50% dikali tarifnya 5%, dikali dengan 400 juta yang sudah dikurangi dengan NPO PTKP-nya 200 juta. Sehingga DPP-nya menjadi 200 juta rupiah dikali 2,5%. Jadi BPHTB atas waris itu 5 juta. Nah, di sini kan menggambarkan ya bahwa waris yang merupakan bukan objek pajak di BPH, tapi dia merupakan objek pajak untuk pajak lain seperti BPHTB ini. Ya, makanya dengan banyaknya jenis pajak kayak BPN, BPH, pajak daerah itu macam-macam. Nah, di sini yang misalkan BPN dia bukan objek pajak, tapi di BPH ini ternyata objek pajak. Nah, itu sangat mungkin. Ya, jadi nggak nggak selalu dia bukan objek pajak BPN berarti teman-teman nggak kena pajak apa-apa. Nggak selalu gitu. Pasti nanti akan ada pajak lain yang menjadikan dia objek pajaknya. Nah, jadi ibaratnya, wah kamu nggak boleh lolos nih, ya dilolosin di pajak A, kamu nanti kena pajak B. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi di sini waris tetap ada perhitungan, meskipun tarifnya lebih rendah ya. Nah, ini case kalau misalkan terkait dengan NPOP-nya itu lebih rendah daripada NJOP. Nah, di sini Tuan Tanah membeli sebidang tanah seluas 500 meter persegi dari Tuan Amir seharga 700 juta yang berdasarkan data NJOP, tanah tersebut masuk ke kelas A11 dengan harga 1.573.000 per meter. Nah, kita disuruh ngitung. Kalau NJOP TKP-nya 50 juta, dengan NPOP kita ketahui 700 juta, dan NJOP PBB-nya itu 786.500.000, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa NJOP-nya ini lebih gede ya daripada NPOP-nya, sehingga kita harus menggunakan NJOP PBB. Jadi nanti perhitungan PBB-nya itu 786.500.000 ini dikurangi dengan NPOP TKP-nya baru dikalikan 5%. Jadi pajaknya 36.825.000. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini untuk perhitungannya? Atau masih aman? Kak, Ya, silakan. bukannya kena dua pajak ya itu apa BPHTB sama PPH ya? Iya, Yang itu masuknya yang PPH itu PPH final Kak. iya PPh final. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke oke oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Tadi udah ada kok. Saya Oh jelasin. ya Kak, tunggu Kak. Satu lagi. Iya, kenapa? Itu kalau misalkan disuruh bayar PPH finalnya, Mm-mm. terus kita terima bukti potongnya dari siapa? Jadi gini, kalau kita jual beli, jadi sesuai dengan apa namanya konsep dari PPH, yang memotong adalah yang memberi penghasilan. Berarti kalau tuan tanah, contoh di sini ya, saya kasih tuan tanah. Tuan tanah beli dari tuan B. Maka yang motong siapa? Ya, siapa yang motong? Pembeli? Ya, jadi pembeli yang motong atau membayarkan pajaknya. Itu. Jadi apa ya? Jadi di situ intinya siapa yang memberi penghasilan kayak gitu. Tapi kalau di prakteknya kadang ada juga yang ini, yang beli yang bayar atau yang jual yang bayar. Ada juga.
Jadi saya beberapa kali case itu kebanyakan sih yang jual. Jadi yang jual yang ngurus atau billingnya itu dari yang jual. Nanti yang jual yang ngurus validasi kayak gitu. Tapi untuk yang bayar ini biasanya mereka akan tektokan ya. Pajaknya ini ditanggung siapa kayak gitu. Cuman kebanyakan itu di billingnya adalah yang jual. Jadi si pemilik tanah di nama awal ya, nama awal pemilik tanah itu. Jadi kalau terkait siapa nanti yang bayar itu nanti terkait dengan perjanjiannya gimana waktu jual beli. Gitu ya. Berarti Kak, berarti penjual itu nggak usah bayar PPh ya? Cukup dapat duit bersih tok ya? Nah, kalau itu apa ya? Tergantung, tergantung perjanjiannya. Intinya gitu. Tergantung perjanjian jual beli mereka. Soalnya di prakteknya itu ibaratnya gini. Kayak bulan lalu lah, kan saya ada jual ya. Bapak A dia jual ke Bapak B. Nah, si validasi ini si Bapak A, si pemilik tanah. Jadi pemilik lama tanah. Tapi uang untuk bayar pajaknya ini dari Bapak B yang beli. Nah, apakah boleh? Ya, boleh-boleh aja, asalkan kewajiban pajaknya ini ya, apa namanya, eh terbayar kayak gitu. Soalnya kadang ada juga yang misalkan Bapak A dan Bapak B ini 50-50. Tapi atas namanya Bapak A yang jual gitu. Karena apa ya? Kalau terkait dengan jual beli kayak gini, itu kembali lagi kepada kesepakatan. Jadi pajak dibayar siapa? Soalnya kadang orang jual itu kan juga gini kan. Apalagi gini, oh ya ada yang juga yang lucu. Jadi kan marketing. Jadi mereka Bapak A dan B ini ditengahi oleh marketing. Pajaknya ini yang bayar marketingnya. Itu ada juga. Tapi atas nama siapa? Ya atas nama si yang melakukan jual beli itu. Nah, apakah boleh? Ya, boleh aja. Pokoknya intinya kewajiban pajaknya terbayarkan. Tuh kalau urusan jual beli gini. Begitu ya, Mas apa tadi? Mas Maulana ya. Ya Jadi Kak, terima nanti kasih. itu pembayaran pajaknya itu bentuknya kayak gini. Bentar ya. Saya bukain dulu contohnya. Hmm, bukan. Tuh, yang mana ya? Bukan ini. Nah, ini bukti validasinya. Nah, ini dia atas nama si pemilik tanah ya, atau pemilik aset. Nah, nanti dia ada bukti validasi. Ini untuk pembayaran PPh-nya. Jadi nanti billingnya itu sesuai dengan nama yang jual. Saya kebanyakan gitu, yang nama yang jual. Ya, nanti untuk setorannya dia masuk ke PPh. Jadi ini dia kena PPh, kena juga BPHTB. Itu ya. Jadi ini wajib. Ini di Surabaya itu sudah wajib banget. Bukti validasi ini sebutannya biasanya ya, minta validasi. Ini sudah sangat wajib, harus harus ada. Kalau nggak ada itu nggak akan didaftarin ke pertanahan. Nah, sekarang sih sudah di Kortex ya. Meskipun juga Kortex kadang, tapi saya sudah mulai lancar sih. Awal-awal dulu yang nggak lancar. Ya pas Mei ini udah mulai lancar. Pokoknya Februari, itu saya ingat banget Februari itu, aduh sampai kena marah notaris saya. Gimana sih Mbak? Saya kerja di dinas pertanahan ini nggak bisa. Waduh, langsung saya meluncur ke KPP. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang pernah menangani penjualan aset gini tanpa validasi mungkin di daerah mana gitu. Kalau saya biasanya Surabaya yang bukan nggak pakai sih, tapi emang kayaknya ya asetnya nggak masuk pajak mungkin ya. Tapi itu udah tahun kapan ya? Itu tanpa validasi. Saya tahun 2000,
kayaknya mulai ketat itu tahun 2020-an kalau nggak salah atau 2019-an gitu. Itu sudah mulai menggunakan tapi masih pakai DJP online waktu itu validasinya. Tapi pernah offline sih. Kalau sekarang udah ke online semua. Enak kita jadi nggak perlu apa namanya ribet ke KPP dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sampai sini? Ini untuk desentralisasi ya. Jadi memang si apa namanya BPP 2 sama BPHTB itu awalnya di pusat, dia dialihkan ke daerah ya di sini. Itu tahun berapa ya? Saya lupa deh tahunnya. Pokoknya dia berlakunya Undang-Undang PDRT. PDRT pun sekarang sudah diganti, diperbarui di HKPD juga. 2020 kalau nggak salah ya. Nggak sih. Masih kuliah deh saya waktu itu. 2000 berapa? 2017-an atau nggak salah. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oh iya Kak, itu Hmm? untuk tarif PPh final atas apa ini namanya perolehan atau apa itu ya? Yang tanah atau gedung itu berapa itu? Tarifnya dikali dengan apa? Dikali dengan DPP-nya, sama DPP-nya nanti. Jadi tarifnya itu dia ke 2,5. Jadi ada macam-macam. Ada 2,5, 1 sama 0. Itu tergantung dari, pokoknya yang kemarin saya jelasin. Tergantung dari objeknya apa. Kan ada yang rumah susun sederhana dan sebagainya kan. Kalau umum, kayak jual-jual kayak gini tuh 2,5% untuk tarifnya. Jadi di PPh final 4 ayat 2. Kok kepencet. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti saya kasih soal, nanti dipakai perdanya teman-teman ya buat ngitung. Jadi pokoknya kalau masalah DPP itu terkait dengan kalau di BPHTB pakai NGO PPBB, di BPH-nya juga sama pakai NGO PPBB. Jadi harga transaksi kalau dia emang lebih rendah banget daripada si NGO PPBB, nanti untuk perhitungan mau BPHTB-nya, mau apa namanya PPH-nya itu pakainya NGO PPBB. Dan nanti kalau salah hitung itu akan kena SKB. SKP soal ketetapan kurang bayar untuk BPHTB-nya. Kak, Mm-mm. itu gimana bisa salah hitung kan kita minta minta nominalnya juga bukannya dari ini apa sih? Apa? Dinas terkait itu yang buat minta nomor billing segala macam. Eh, Ditentuin dari mereka. online kan, self assessment kan. Tapi kalau yang PPH, kalau PPH itu kita malah ngitung sendiri. Kita ngitung sendiri, kita bikin billing sendiri. Kalau yang SSPB-nya, SPPD-nya BPHTB, itu juga kita kebanyakan ngitung ini sendiri. Jadi menentukan. Kalau yang belum, apa namanya, yang belum sistem. Kalau yang sistem itu nanti sudah muncul. NJOP-nya berapa, luas objeknya ini berapa. Kalau yang masih belum online, itu kita kebanyakan akan ngitung sendiri. Nah, kadang WP itu mikir gini, karena saya jual di bawah, ya, maka dia maunya pakai harga transaksi. Kalau di BPHTB disuruh pakai harga apa namanya NJOP di PPH-nya, itu biasanya
apa namanya ngotot minta pakai harga transaksi aja. Nah, itu yang biasanya kena surat ketetapan kurang bayar. Saya dulu pernah, soalnya apa namanya si WP-nya itu ngotot waktu zaman belum ada validasi sih waktu itu. Jadi si notarisnya itu memang ya manut kan waktu itu. Jadi iya gitu kan. Nggak tahu notarisnya ini nggak ngerti atau gimana. Akhirnya BPHTB-nya itu pakai NJOP, si PPH-nya dia pakai apa namanya pakai harga transaksi. Bahkan yang transaksi saya beberapa waktu lalu itu juga ada. Jadi ngitung PPh-nya. Jadi billingnya itu dibikin notaris. Loh, saya apa mau validasi kan saya minta semua datanya kan harus dilampirkan PBB-nya, terus BPHTB dan sebagainya. Saya nggak nyocokin kan nilainya. Loh, kok nilai PPh-nya kok ini ya, apa namanya? Kok beda sama hitungan kalau kita pakai NJOP karena kan di bawah harga transaksinya kan di bawah NJOP kan. Akhirnya udah terlanjur bayar, ya mau nggak mau nambah billing lagi saya. Saya bikin billing ulang, jadi yang udah kebayar jadi dua billing. Jadi misalkan harusnya 10 juta, yang udah kebayar cuma 4 juta. Saya bikin lagi yang 6 juta. Soalnya nanti nggak bisa kevalidasi kalau salah salah apa namanya salah nominal pastinya. Itu. Jadi ya namanya asset assessment ya. Jadi kita menentukan sendiri sebenarnya nilai pajak kita. Banyak kok, sering. Salah ngitung itu sering. Bahkan kalau teman-teman udah pernah ada yang lapor atau masukin di gunggung Cortex. Di gunggung Cortex itu kan kita ngitung PPN-nya sendiri kan. Nah, itu masa Agustus kemarin itu ada klien saya yang salah ngitung PPN-nya. Jadi PPN-nya kena, jadi udah ada DPP, kan nilai jual, harga jualnya berapa yang digunggung. Misalkan 900 juta. Terus DPP nilai lainnya berapa gitu kan, dikali 11/12. Nah, PPN-nya ini sama dia dikalikan 11%. Tapi dikalikannya ke DPP nilai lain, kan salah. Harusnya dikalikan 12%, jadi kurang. Nah, itu waktu saya ngecek, apa namanya, salah kan. Akhirnya ya ini, karena dia manual. Kalau yang faktur pajak otomatis kan, tapi kalau di Gunggung itu manual. Nah, jadi di sistem pajak itu masih banyak hal-hal manual yang menjadi celah ya. Kalau nggak ketahuan ya rugi negara ya sebenarnya. Tapi kalau ketahuan ya enak sih, cuma nanti kita kena sanksi kurang bayar. Itu jadi ya begitulah. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, teman-teman juga bisa tuh buka jasa validasi ini. Soalnya apa namanya? Notaris biasanya nggak melayani. Jadi dilempar ke kalau mereka punya bagian pajak dilempar ke bagian pajak atau enggak tarif di notarisnya mahal ya. Jadi itu ini salah satu ladang ladang apa? Ladang jasa kita, teman-teman. Saya kadang kalau ada validasi gitu, saya kasih ke apa namanya? Staf saya, tak saya urus. Udah kamu ini sendiri aja. Soalnya gampang, bener gampang. Pokoknya datanya lengkap, udah tinggal klik 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 klik. Kalau nggak error ya, itu udah gampang banget. Tapi kapan-kapan teman-teman bisa coba validasi, apa minta validasinya apa pengalihan tanah atau bangunan. Kak, boleh dikasih contohnya nggak Kak yang BPH, TP-nya yang ada PPH gitu Kak? Yang ada BPH, Hitungannya. yang tadi itu saya nggak mau nge-share lama-lama, soalnya ada info klien Ya nanti. udah. Pokoknya yang tadi udah saya tunjukin. Itu yang PPH itu kayak billing biasa. Nanti validasinya ya seperti yang tadi surat keterangan penelitian. Kalau BPHTP yang tadi saya share juga ada ESSPD BPHTP. Jadi bentuknya ya kayak billing biasa. Kalau teman-teman bikin billing di Kortes sekarang kan ada kuning-kuning itu kan. Tuh, bentuknya kayak gitu. Nah, yang diminta sama notaris itu surat keterangan penelitiannya, jadi validasinya. Kalau billingnya sama. Cara bikinnya juga sama, tinggal nyocokin kode pajaknya apa.
Oke, ada pertanyaan lagi? Atau nanti tak blur-blur dulu deh. Nanti saya share grup ya, bentuknya. Kalau yang daerah lain itu, coba nanti tak cari. Saya ini yang ada Surabaya ini. Saya soalnya kalau udah lama nggak tak simpen. Jadi menghemat penyimpanan. Jadi cuman ada di apa namanya? Di file aja. Nah, nanti coba tak ini. Kalau bentuk BPHTB-nya ya. Nanti saya share di grup. Oke, adakah lagi pertanyaan teman-teman? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Nanti ada apa soal latihan ya buat teman-teman. Nanti silakan dikerjakan berdasarkan ini, berdasarkan perda yang udah teman-teman cari kemarin ya. Nanti dikerjakan buat latihan aja. Nanti boleh di-share di grup ya, biar nanti bisa dilihat bareng-bareng. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi besok.